Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Hari Raya Idul Fitri merupakan momen istimewa bagi umat Islam setelah melewati puasa selama 1 bulan lamanya. Namun demikian, menjelang datangnya hari kemenangan ini, terkadang ada kendala yang bisa menguji kesabaran. Di antaranya, tidak punya bekal untuk merayakannya. Hal ini sebagaimana terjadi pada kisah 3 orang soleh yang diliputi kecemasan menjelang datangnya hari raya. Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Uyunul Hikayah mengisahkan Abu Abdillah Al-Waqidi adalah seorang hakim. Suatu hari asisten rumah tangga Al-Waqidi menyampaikan bahwa hari raya sudah semakin dekat, tetapi di rumah mereka tidak ada apapun untuk merayakannya. Mendengar hal itu, Al-Waqidi pun berusaha mencari solusi. Ia mencoba mendatangi sahabatnya yang juga seorang pejabat yang cukup dekat dengan khalifah. Namanya adalah Yahya bin Khalid. Tujuannya tentu saja untuk meminta bantuan. Namun belum sempat dia menyampaikan maksud dan tujuannya, Yahya bin Khalid tiba-tiba beranjak pergi karena ada satu urusan penting terkait dengan kekhalifahan. Tidak lama kemudian, Al-Waqidi menemui salah seorang sahabatnya yang berprofesi sebagai seorang pedagang. Tujuannya kurang lebih sama, yaitu untuk meminjam uang. Singkat cerita, sahabat Al-Waqidi itu memberikan pinjaman sebesar 1.200 dirham yang dibungkus dengan kantong dengan stempel khusus. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya Al-Waqidi pun segera pulang untuk menyerahkan uang ini kepada istrinya agar dapat diatur dengan sebaik mungkin. Namun belum sempat dia memberikan kantong dirham itu kepada istrinya, seorang pria dari Bani Hashim datang bertamu dan mengeluhkan masalah yang sama, yaitu kesulitan ekonomi menjelang hari raya. Al-Waqidi pun segera masuk menemui istrinya untuk memberitahu masalah ini dan mendiskusikannya. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya sang istri. Aku akan membaginya menjadi 2, separuh untuknya dan separuh lagi untuk kita, jawab Al-Waqidi. Tidak disangka, jawaban Al-Waqidi ini tidak disetujui oleh istrinya karena keputusan itu dianggap tidak bijak. Istrinya mengingatkan bahwa seorang pedagang biasa memberinya 1.200 dirham tanpa ragu, sementara saat ini adalah seorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, malah akan diberi setengahnya. Berikan saja semuanya, pinta sang istri kepada Al-Waqidi. Dilandasi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah, Al-Waqidi pun meraih kantong itu dan memberikannya kepada pria dari Bani Hashim. Kantong berisi 1.200 dirham itu telah berpindah tangan, bukan lagi milik Al-Waqidi. Tidak disangka, pedagang yang telah meminjamkan uang kepada Al-Waqidi ternyata juga bersahabat dengan pria dari Bani Hashim. Pedagang itu pun mendatangi pria Bani Hashim dan dengan penuh harap dia berkata, "Tolong berikan saya pinjaman karena sebentar lagi hari raya." Tanpa berpikir panjang, pria dari Bani Hashim itu mengeluarkan kantong yang baru dia terima dari Al-Waqidi dan menyerahkan seluruh uangnya kepada pedagang ini. Saat menerima kantong itu, pedagang tersebut merasakan ada sesuatu yang familiar. Benar saja, betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa kantong yang diterimanya dari pria Bani Hashim ini terdapat segel khusus. Pedagang ini yakin betul bahwa itu adalah kantong yang sebelumnya ia berikan kepada Al-Waqidi.
Kejadian ini pun akhirnya diketahui oleh Al-Waqidi. Tidak lama kemudian datanglah utusan dari Yahya bin Khalid kepada Al-Waqidi. Kedatangannya untuk menyampaikan permohonan maaf atas nama majikannya Yahya bin Khalid yang sebelumnya punya kesibukan dengan khalifah. Usai mendengar penjelasan utusan itu, Al-Waqidi kemudian segera pergi menemui Yahya bin Khalid dan menceritakan seluruh kejadian tentang kantong uang tersebut. Setelah mendengar kisahnya, Yahya bin Khalid pun memerintahkan pelayannya, ambilkan 10.000 dinar. Tidak lama kemudian, pelayan itu membawa 10.000 dinar kepada Yahya bin Khalid. Ambillah 2.000 dinar untukmu, 2.000 dinar untuk temanmu yang pedagang, 2.000 dinar untuk pria dari Bani Hashim, dan 4.000 dinar untuk istrimu karena dialah yang paling mulia di antara kalian. Pesan Yahya bin Khalid pada Al-Waqidi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah 3 orang soleh yang diuji kesempitan rezeki di hari raya ini mengajarkan umat Islam bahwa hakikat Idul Fitri bukan terletak pada kemewahan materi atau pakaian baru, melainkan pada ketakwaan yang terus bertambah setelah berpuasa. Laisal 'id liman labisal jadir, bal 'id liman taqwahul yazid. Bukan beridul fitri adalah sekedar bajunya yang baru, tapi beridul fitri adalah ketakwaannya yang bertambah. Hal ini tergambar pada sikap mereka yang lebih memilih bertawakal kepada Allah dan memberikan bantuan kepada sesamanya pada momentum hari raya, meski kemudian pemberiannya itu diganti oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan tentang pentingnya peran keluarga, terutama istri solehah dalam mendukung kebaikan. Istri Al-Waqidi tidak hanya menerima keputusan suaminya, tapi justru mendorongnya untuk berbuat baik dan berbuat ikhlas. Karena niat tulusnya lah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada istri Al-Waqidi dengan balasan terbesar berupa kemurahan hati yang dititipkan dari seorang khalifah bernama Yahya bin Khalid. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, menghadirkan kebaikan yang paripurna tidak hanya ketika kita sedang berpuasa, tapi ketika kita menghadapi hari di mana selesainya kita berpuasa dengan hari raya, dan pada akhirnya itu semua akan mengangkat derajat kita menjadi pribadi yang bertakwa. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.